sekeluarga merantau di Malaysia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan di video kali ini Bang Toha mau pergi ke rumah saudaranya Bang Toha yang paling terakhir. Kalau bahasa Melayu Malaysia paling terakhir saudara bungsu lah. Dan kebetulan baru kirim uang. Kali ini Bang Toha mau membelanjakan anak-anaknya untuk beli baju raya. Kebetulan ibunya tengah busy, jadi Bang Toha akan pergi ke rumahnya. Untuk saudara saya yang bungsu ini rumahnya agak jauh sedikit sahabatku semua, berbeda dengan Amin yang dimana rumahnya dekat dengan rumah saya. Alhamdulillah untuk tahun ini ternyata ringgit Malaysia begitu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Jadi saya pun juga sangat bersyukur, alhamdulillah saudara-saudara masih kerja di Malaysia. Alhamdulillahirobbilalamin sampai sekarang masih bertahan merantau di Malaysia. Karena kalau tidak merantau ke Malaysia, kalau untuk orang kampung sahabatku semua, misal kata teringin nak beli rumah, nak beli tanah, itu memang agak sulit sekali. Apalagi dengan kehidupan di kampung, kalau nggak punya sawah, biasanya akan bekerja sebagai buruh kasar, buruh tani, dan itu memang sulit menabung. Berbeda dengan di Malaysia, yang dimana kalau kita bekerja rajin, biasanya satu hari bisa mendapat upah. Kalau dirupiahkan hampir 300.000 rupiah, dan itu pun kita kadang-kadang masih dapat bonus dari bos. Alhamdulillah lah, intinya saya sekeluarga juga bersyukur. Alhamdulillah dengan merantau di Malaysia, akhirnya apa yang saya impikan dengan saudara-saudara saya punya rumah sendiri, bisa beli tanah sendiri, akhirnya bisa tercapai. Alhamdulillah. Jadi Malaysia merubah segalanya. Dan video ini hanya sharing-sharing cerita pengalaman saya selama merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah hampir sekeluarga memang merantau di Malaysia sahabat semua. Oke, di video kali ini Bang Toha tidak mau banyak bicara. Bang Toha akan tunjukkan suasana menuju rumah adik saya yang bungsu yang masih merantau di Malaysia. Untuk pergi ke rumah adik saya yang paling bungsu ini jaraknya cukup lumayan jauh, mungkin hampir sekitar 1 jaman, dan akan melewati jalan kota sahabat semua. Oke, langsung kita pergi ke sana sahabat semua. Dan video ini hanya sekedar informasi dan cerita pengalaman saya selama merantau di Malaysia. Kadang juga tidak mudah menjadi perantau, yang dimana harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan keluarga tercinta hanya demi sebuah impian cita-cita. Apalah daya, kalau kita bekerja di kampung belum tentu bisa hasilnya seperti merantau. Apalagi kalau untuk kerja di kampung ini upah kerjanya sangat minim ya sahabatku semua, beda dengan di negara orang. Jadi kalau di kampung di sini merupakan salah satu upah kerja yang paling sangat rendah di Indonesia. Satu bulannya hanya 500 ringgit. Padahal untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari di sini barang-barangnya juga sama mahal. Jadi di Indonesia sistemnya itu tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan seluruh satu Malaysia upah kerjanya sama. Misal kata 10 juta, 10 juta semuanya. Tapi kalau di sini setiap daerah berbeda-beda. Jadi kenapa orang Indonesia ramai yang merantau ke Malaysia, apalagi bagi orang kampung, ya kadang-kadang demi sebuah impian, cita-cita supaya bisa punya rumah sendiri. Kalau kerja di kampung, jika ingin membina rumah sendiri itu memang agak sulit dan butuh proses yang sangat lama. Sedangkan sekarang barang-barang semuanya serba mahal. Dan seperti ini sahabat semua suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Kali ini Bang Toha melalui jalan raya besar ya. Jadi di sini jika jalannya berlubang akan ditampal. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau jalan raya besar jarang jalannya berlubang-lubang. Jadi inilah perbedaannya. Di sini kebanyakan rata-rata yang lalu jalan ini lori-lori besar. Jarang mobil pribadi yang lalu jalan ini, kecuali kalau saat mudik atau balik kampung. Dari pelosok kampung pedalaman sampai merantau di Malaysia hanya demi sebuah impian cita-cita, yang dimana ingin membahagiakan keluarga di kampung halaman, ingin membahagiakan anak istri. Bukan di kampung halaman tidak mampu menafkahi anak istri,
tapi demi sebuah tujuan yang dimana supaya ekonomi keluarga di kampung berubah, mau nggak mau jalan satu-satunya adalah keluar daripada kampung, merantau ke suatu negara. Kalau di kampungnya Bang Toha kebanyakan yang merantau di Malaysia, jarang yang merantau ke Jepang ataupun ke Korea. Sebab kalau merantau ke Korea, ke Jepang itu perlu proses yang agak panjang. Sedangkan kalau merantau di Malaysia prosesnya tidak terlalu panjang. Dan kebanyakan rata-rata kalau untuk merantau di Malaysia itu diterima. Sedangkan kalau ke Jepun, ke Korea butuh panggilan dulu, baru nanti kalau sudah dipanggil barulah berangkat ke Jepang ataupun ke Korea. Kalau di Indonesia hal biasa sahabatku semua. Jadi meskipun jalan raya besar, petani kalau bawa rumput di tengah jalan seperti ini tidak ada masalah. Dan ini adalah rest area, atau kalau di Malaysia dipanggil RNR ya, rest area. Di Indonesia seperti ini sahabatku semua. Dan beberapa menit lagi mungkin Bang Toha akan sampai di rumah adik bungsu Bang Toha yang dimana juga merantau bekerja di Malaysia bersama abangnya Amin. Jadi kehidupannya Bang Toha itu hampir sekeluarga merantau di Malaysia. Dan di tepi jalan di sini ada sebuah pembangunan masjid yang begitu sangat cantik sahabat semua. Nampaknya ini masjid yang baru dibangun dan masjidnya sangat begitu megah. Ini macam masjid di Arab sahabat semua. Jadi kalau di Indonesia pembangunan masjid itu begitu sangat cepat sahabat semua, karena warga kampung di sini dalam bab soal gotong royong untuk pembangunan masjid memang begitu sangat bersemangat. Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya untuk menuju ke kampung saudaranya Bang Toha, dan akhirnya sudah sampai. Jadi kali ini Bang Toha mau menjemput anak-anaknya saudaranya Bang Toha untuk berbelanja baju raya. Banyak yang tidak tahu kalau ketika kita pulang merantau dapat hasil, dikira itu senang, padahal perjuangannya itu sangat berat sahabatku semua. Dan adik-adiknya Bang Toha pun juga meninggalkan anak 2 orang. Jadi masih kecil-kecil, tapi demi sebuah impian dan cita-cita harus rela jauh dari anak-anak. Kangen gak sama ayahnya? Kangen? Kangen. Jadi harus rela bertahun-tahun berpisah bersama anak istri hanya demi sebuah impian dan juga cita-cita. Dan tadi pagi Bang Toha itu sebenarnya berbelanja dengan anak-anak ya. Cuma karena Bang Toha tidak sempat video, jadi malam ini pun Bang Toha mau hantar anak saudaranya Bang Toha lagi. Jadi memang tidak mudah lah, rela berpisah keluarga, anak istri bertahun-tahun hanya demi sebuah impian cita-cita. Sebab kalau bekerja di negeri sendiri itu memang agak susah sahabatku semua. Misal kata kita teringin untuk membuat sesuatu, entah itu beli tanah, entah itu bangun rumah. Jadi memang perlu waktu yang puluhan tahun, mungkin bahkan mungkin belasan tahun kalau hanya mengandalkan kerja di rumah saja atau hanya bergantung kerja di rumah saja. Dan Bang Toha pun merantau di Malaysia belasan tahun baru bisa buat rumah. Itu pun istri juga ikut kerja sahabatku semua. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang hanya melihat sekilas, yang dimana mereka hanya kadang-kadang melihat hasilnya tapi tidak pernah melihat prosesnya. Menjadi seorang perantau itu pengorbanannya begitu sangat luar biasa dan harus sabar, kuat, tabah dalam segala hal. Tapi kalau kita tabah, insya Allah hasilnya pun akan manis. Alhamdulillah selama Bang Toha merantau di Malaysia akhirnya berbuah manis. Jadi adik-adik pun juga alhamdulillah ada hasil. Yang awalnya nggak bisa beli tanah akhirnya bisa beli tanah. Kalau kita orang ya hidup di kampung pedalaman seperti ini, kalau teringin nak bangun rumah itu memang harus merantau, jalan satu-satunya. Jadi harus beli sikit-sikit terlebih dahulu.
Kalau untuk adiknya Bang Toha, alhamdulillah tahun lalu bisa beli tanah dan sekarang menabung sedikit demi sedikit untuk bisa membina rumah. Jadi kalau orang kampung itu kalau merantau yang diutamakan itu kalau pulang bisa punya rumah sendiri. Karena kehidupan di sini dengan di Malaysia itu berbeda sahabat semua. Kalau di kampung Indonesia itu tidak ada rumah sewa. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan meskipun di perkampungan rumah sewa kan banyak. Jadi misal kata kita belum punya rumah, kita bisa sewa rumah. Tapi kalau di sini memang yang diutamakan adalah rumah. Jadi rela datang ke negara orang. Padahal kalau dipikir-pikir ini jaraknya begitu sangat jauh sahabatku semua dari Malaysia. Tapi apalah daya, demi cita-cita orang itu nekat. Jadi kebanyakan orang di kampung itu nekat lah kalau ingin sesuatu mengimpikan, misal kata ingin membuatkan rumah anak istri, mereka punya tekad yang kuat meskipun jauh daripada keluarga. Dan alhamdulillah Bang Toha ketika merantau di Malaysia pun juga di rumah punya usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah kalau puasa seperti ini saat musim panas cukup lumayan ramai lah. Jadi terima kasih Malaysia. Tak sangka dari hasil merantau di sana akhirnya menjadi keberkahan tersendiri bagi keluarga saya, kemudian saudara saya yang di kampung. Alhamdulillah bersyukur sangatlah. Ini bukan saya memuji-muji berlebihan tentang negara tetangga, tetapi intinya saya istilahnya dari hasil negara tetangga saya bisa alhamdulillah ekonomi di kampung halaman berubah. Dari hasil merantau di Malaysia bisa buka usaha kecil-kecilan dan bisa membantu orang-orang sekitar. Meskipun saat ini cuma 3 orang saja, setidaknya alhamdulillah tak sia-sia saya merantau di negara tetangga. Jadi inilah usahanya Bang Toha ketika balik kampung jualan TOS. Insya Allah nanti kalau cuacanya mendukung, mungkin Bang Toha juga akan jualan teh tarik Malaysia. Kebetulan Bang Toha juga masih punya teh cukup banyak. Cuma karena untuk saat ini di kampung halamannya Bang Toha cuacanya kadang-kadang petang hujan, kadang-kadang petang mendung. Jadi cuacanya belum cukup mendukung. Dan alhamdulillah kalau saat bulan Ramadan seperti ini banyak hamba Allah baik, banyak hamba Allah yang baik, baik daripada Indonesia, baik daripada Malaysia. Terima kasih yang telah memborong es tehnya Bang Toha untuk disedekahkan orang-orang sekitar. Alhamdulillah kemarin juga diborong hamba Allah daripada negeri Melaka, ratusan cawan. Dan ini kedai yang berada dekat pondok pesantren yang jualan Mbak Niswa. Jadi Mbak Niswa ini tetangga kampung lah atau jiran kampung. Alhamdulillah ada Mbak Niswa, ada Mbak Dian bisa jualan. Jadi keuntungannya dibagi sedikit-sedikit sahabatku semua. Jadi biarpun sedikit asalkan berkah. Dan kali ini alhamdulillah ada hamba Allah yang baik memborong es tehnya Bang Toha sekitar 50 cawan atau 50 gelas untuk dibagikan orang-orang sekitar. Jadi bersyukurlah dari hasil merantau bekerja di Malaysia akhirnya bisa punya usaha kecil-kecilan. Ya meskipun ini prosesnya tidak begitu mudah. Jadi prosesnya ini memang proses yang sangat panjang. Mungkin kadang-kadang orang hanya melihat sekilas. Jadi ketika ada orang yang pulang merantau, mereka maksud saya mereka pulang nampaknya sukses, nampaknya ada hasil, itu mereka perjuangannya luar biasa sahabat semua. Jadi perjuangannya itu bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar istilahnya kuat, tapi kadang-kadang di perantauan itu kita memang mental kadang-kadang juga drop. Tapi kalau kita punya semangat juang tinggi, ingin menggapai cita-cita, ingin membahagiakan anak istri di kampung, insya Allah semangat itu akan terus ada. Dan alhamdulillah dari belasan tahun merantau di Malaysia akhirnya kini merasakan hasilnya sahabatku semua ketika sudah di kampung halaman. Ya meskipun hasilnya kecil-kecilan, tapi setidaknya bisa bermanfaat dan bisa
untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat Ramadan kalau petang-petang seperti ini jika cuaca terang cukup lumayan ramai. Tapi kalau cuaca hujan ataupun gerimis memang agak sepi sahabatku semua. Dan inilah hasil perjuangan selama saya merantau di Malaysia, akhirnya membuahkan hasil ketika sampai di kampung halaman. Alhamdulillah, usaha kecil-kecilan memang hasilnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa